Dominasi Marquez bersaudara pada musim MotoGP 2025 tidak hanya mencetak sejarah di buku rekor, tetapi juga menghadirkan dinamika unik di dalam keluarga mereka. Setelah menjadi kakak beradik pertama yang mengamankan posisi pertama dan kedua di klasemen akhir MotoGP musim 2025, Marc Marquez kini mengungkapkan bagaimana dia dan sang adiknya Alex Marquez mengelola rivalitas panas mereka di atas lintasan balap. Marc Marquez mengakui bahwa pada awal musim MotoGP 2025 memberikan tekanan mental yang berbeda bagi dirinya. Sebagai juara dunia, The Baby Alien terbiasa tampil agresif, namun menghadapi darah daging sendiri di lintasan sempat membuat Marc Marquez ragu. Kenangan akan seri pembuka di Thailand masih teringat jelas di mana Marc Marquez harus meredam ego demi menghindari penalti tekanan ban saat membayangi Alex. Marquez pun mengungkapkan bahwa alih-alih mencari celah untuk menyalip pikirannya justru dipenuhi kekhawatiran akan resiko kecelakaan yang bisa melibatkan adiknya. Sadar bahwa situasi ini akan terus berlangsung sepanjang musim, Marc Marquez pun mengambil langkah tegas layaknya seorang kakak laki-laki. Setelah dua balapan pertama dia memutuskan untuk duduk bersama Alex Marquez dan membuat sebuah kesepakatan jujur agar kompetisi profesional mereka tidak merusak hubungan keluarga. Marc Marquez menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada adiknya, dia ingin memastikan mereka tetap berkeluarga meski saling bertarung di lintasan balap, dan kesepakatan itu berakhir dengan jabat tangan di mana Marc Marquez menegaskan bahwa di atas motor mereka akan terus memberikan 100% kemampuan masing-masing untuk bisa menang. Namun begitu bendera finish mulai berkibar maka persaingan berakhir, dengan 11 kemenangan Grand Prix bagi Marc Marquez dan juga 3 kemenangan bagi Alex Marquez di MotoGP musim 2025. Kesepakatan ini terbukti berhasil menjaga sportivitas sekaligus keharmonisan keluarga Marquez di puncak tertinggi MotoGP. Balapan pertama di Thailand menjadi balapan yang sangat sulit bagi saya di mana ketika itu saya lebih fokus pada bahayanya daripada cara untuk melewatinya. Tahun ini sepertinya kita akan sering bertarung, aku akan menyalipmu, kamu akan menyalipku dan kita akan berduel di lap-lap terakhir, kemudian jika terjadi sesuatu besok saat balapan pada hari Senin kita akan tetap menjadi saudara, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengaku rindu berduel dengan Marc Marquez di lintasan balap. Dia berharap bisa persaingan dengan Marc Marquez kembali tersaji di MotoGP 2026. Fabio Quartararo berstatus rookie atau debutan di MotoGP 2019, namun meski berstatus pembalap debutan dan hanya membela tim satelit Yamaha yaitu Petronas, Yamaha SRT rider asal Prancis ini menunjukkan bisa bersaing dengan pembalap sekaliber Marc Marquez. Fabio Quartararo tercatat 5 kali finish sebagai runner-up yang mana catatan itu luar biasa bagi seorang pembalap debutan. Meski sejatinya Fabio Quartararo sendiri memang berpeluang memenangkan beberapa balapan namun selalu digagalkan oleh Marc Marquez. Tercatat Fabio Quartararo kalah tipis dari Marc Marquez di MotoGP Thailand 2019 yang mana hanya terpaut 0,171 detik. Setelah itu Fabio Quartararo kalah tipis dari Marc Marquez di Misano 0,903 detik, di Motegi 0,870 detik dan di Valencia 1,026 detik. Di MotoGP 2019 Fabio Quartararo finish di posisi 5 klasemen dan merebut gelar pembalap pendatang terbaik. Sedangkan Marc Marquez keluar sebagai juara dunia MotoGP 2019 dengan 420 angka unggul 151 poin atas Andrea Dovizioso Ducati yang berada di posisi 2. Setelah mendominasi MotoGP 2019, Marc Marquez mengalami cedera parah di seri pembuka MotoGP 2020. The Baby Alien harus bolak-balik masuk ruang perawatan pada tahun 2020 sampai tahun 2023, dan di saat bersamaan motor Marc Marquez Honda RC213V juga jauh dari kata baik. Dan Fabio Quartararo setelah naik ke pabrikan Yamaha pada 2020 dirinya berhasil menjadi juara MotoGP 2021, namun setelah itu performa Fabio Quartararo jeblok sampai sekarang.
di mana di MotoGP 2025 saja Fabio Quartararo hanya menempati posisi 9 klasemen akhir. Sementara Marc Marquez berhasil bangkit setelah memutuskan untuk pindah dari Honda ke Ducati pada 2024. Setelah finish ketiga di MotoGP musim 2024, Marc Marquez berhasil menjadi kampiun MotoGP musim 2025 pada musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Pertarungan pada tahun 2019 memang sangat bagus karena memperebutkan kemenangan, tetapi yang saya pilih adalah 2022 di Austin di mana kami bertarung sangat sengit dan itu benar-benar menyenangkan dan saat ini saya merindukan duel dengan Marc Marquez. Saya prediksi bahwa Marc Marquez masih menjadi kandidat kuat dalam perebutan juara tahun ini. Saya akan memberikan performa terbaik untuk menjadi kandidat juara juga dan saya rasa kami akan punya lebih banyak pertarungan seperti itu untuk posisi yang lebih baik, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari Crash. Fabio Di Giannantonio gagal tampil apik pada MotoGP musim 2025 kendati memiliki motor yang sama dengan Marc Marquez, namun dia yakin hasilnya akan lebih buruk jika meniru setelan sang rival. Marc Marquez sukses menjadi juara dunia MotoGP musim 2025 dengan meraih 11 kemenangan dan 15 kali podium di balapan utama, di mana kesuksesan itu tidak terlepas dari monsernya motor Ducati Desmosedici GP25. Namun hasil-hasil yang dicapai oleh Marc Marquez tersebut berbanding terbalik dengan dua penunggang motor yang sama lainnya, Francisco Bagnaia yang notabene rekan setim di Ducati Lenovo justru terseok-seok. Pembalap berkebangsaan Italia itu finish di urutan 5 klasemen akhir MotoGP musim 2025 dengan 288 poin, bahkan Francisco Bagnaia hanya bisa meraih 2 kemenangan dan 8 podium dari 22 balapan. Lalu Fabio Di Giannantonio finish di urutan ke-6 klasemen akhir MotoGP 2025 dengan koleksi 262 poin setelah meraih 4 podium. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu jadi yang paling buruk di antara pengguna GP25. Di Gia cukup kesulitan dengan Ducati Desmosedici GP25 padahal ia mendapatkan sokongan penuh dari pabrikan Ducati plus bisa menyontek data milik Marquez dan Bagnaia. Namun, Di Giannantonio enggan melakukannya. Dia yakin jika meniru setelan Marquez hasilnya akan lebih buruk. Gelaran MotoGP musim 2026 sendiri akan menjadi kesempatan terakhir bagi Fabio Di Giannantonio dalam menikmati fasilitas dari pabrikan Ducati, sebab kontraknya bakal habis di ujung tahun dan tentunya patut untuk dinantikan bersama seperti apa performanya pada musim ini. Masalahnya setiap pembalap itu bekerja dan mencari serta berkendara dengan cara mereka sendiri yang tentu saja sangat berbeda setiap pembalap. Percayalah bahwa saya juga mempelajari data dari pembalap lain dan selalu berusaha untuk meningkatkan hal di mana mereka lebih baik dari saya, akan tetapi saya tidak pernah bisa untuk meniru persis seperti mereka dan bahkan jika saya kemudian meniru setelan Marc Marquez maka saya akan finish terakhir 100%. Kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dikutip dari Crash.